di mana gue kan bujang lokal lah istilahnya. Kalau orang Jakarta tinggal di daerah, belum tentu bawa keluarga kan. Betul. Ada yang bawa keluarga, ada yang enggak. Nah gue kayak, aduh jangan deh, nanti aja keluarga gue. Pernah juga keluarga gue tinggal kayak 6 bulan, terus gue suruh pulang lagi. Nah, geng bujang lokal juga di sana. Ke bawah ya. Terus di sana ada komunitinya, main mountain bike. Ya udahlah gue beli mountain bike. Akhirnya gue main mountain bike di sana dan suka ternyata main mountain bike. Ngerubah karakter nggak coach dengan dunia olahraga? Maksudnya Coach Haidir yang sebelumnya tidak mengenal dunia olahraga sampai akhirnya terjun di dunia olahraga, itu ngerubah karakter nggak? Soalnya kalau gue lihat Coach Haidir nih tipikal yang ramah, yang mau duluan ngajak ngobrol. Iya, karena lu jadi punya lingkungan yang luas, walaupun dunianya olahraga, to make Indonesia more healthier and happier. Selamat datang di podcast Hidup Sepenuhnya. Sudahkah kamu menjalani hidup sepenuhnya? Selamat datang di podcast Hidup Sepenuhnya. Podcast tentang merasakan, mengingat, dan memaknai hidup secara sepenuhnya. Kali ini barengan dengan seorang yang hobi banget sama olahraga. Kayaknya di hari-harinya nggak mungkin kalau nggak ada kata-kata olahraga. Siapa lagi kalau bukan Coach Haidir Akbar. Halo Coach, Halo. apa kabar? Sehat, Ki? Sehat, alhamdulillah. Coach, emang nggak bisa lepas ya dari olahraga ya? Bisa. Kalau tapi kalau gue lihat dari keseharian Coach Haidir, terutama di Instagram tuh kayaknya kalau nggak berenang, lari, sepedahan gitu. 3 hal itu tuh selalu menemani Coach Haidir gitu sehari-hari. Iya. Selain Instagramnya memang dedicated untuk sport, jadi nggak dedicated buat yang lain-lain. Juga emang kesehariannya hobinya emang olahraga. Jadi karena hobi dan akhirnya udah jadi kebiasaan. Kalau orang jadi udah kebiasaan kan, jadi kayak addicted ya. Nggak bisa tuh lepas sehari pun dari olahraga. Kecuali memang lagi ngikutin training dan di trainingnya bilang rest day. Seorang coach pun berarti juga perlu pelatih juga. Perlu lah. Perlu juga. Perlu. Kenapa akhirnya bisa cinta sih Coach sama olahraga? Tapi sebelum cinta kan pasti ada PDKT-nya, sampai akhirnya suka, sampai akhirnya di tahap cinta. Itu boleh cerita nggak Coach? Dulu sih kenal olahraga, ya sebenarnya dari kecil suka olahraga ya. Main basket, main futsal, kuliah main tenis, main bulu tangkis gitu. Pokoknya semua coba lah ya. Tapi ternyata waktu kuliah dulu tuh sempet kuliah di Bandung, terus ngekos gitu ya. Terus kosannya bebas atau nggak Coach? Kosan gue tuh di atas bukit di Dago gitu. Di Dago atas? Nggak di Dago atas juga sih, Kanayakan, nggak terlalu tinggi. Cuman dibandingin kampus gue di bawah, itu lumayan. Terus belum dijawab bebas atau enggak? Enggak, konservatif kayaknya. Konservatif, oke. Tapi habis itu sempet nyewa rumah sih, tapi sama kakak juga. Terus ternyata naik angkot, deket sih naik angkot, kayak cuman berapa kilo ya, 5 kiloan kali ya. Ya udah, kenapa kalau deket nggak coba aja naik sepeda gitu. Terus nggak dikasih kendaraan juga sama orang tua. Biasanya kan anak kuliah ada yang kasih motor atau apa, nah gue nggak. Jadi teman-teman yang lain tuh berarti udah ada motor, mobil. Ada gitu. Ada. Coach Haidir pakai sepeda. Pakai sepeda. Soalnya kalau berangkat kuliah, cepetan naik sepeda. Kan dari atas ke bawah. Tuh. Berarti zaman dulu tuh belum dikasih yang namanya tanjakan ya? Pulangnya dong. Iya, makanya gue pikir gara-gara dulu kuliah suka nanjak ya. Balik ke rumah. Sampai sekarang pun akhirnya suka nanjak ya? Sampai sekarang suka nanjak. Berarti diawalin gara-gara teman-teman teman-teman banyak yang pakai kendaraan. Coach Haidir akhirnya untuk berangkat ke kampus, udahlah gue mutusin untuk naik sepeda aja ya. Sepeda pertama berarti apa Coach? Sepedanya dulu bekas bokap gitu ya. Sepeda apa ya mereknya? Ralik kalau nggak salah. Ralik itu MTB. Kalau sepeda aja dulu kan gitu kan. Mereknya merek-merek zaman dulu kayak Federal, Ralik salah satunya lah. Terus abis itu sepeda udah jelek. Jadi kayak aduh gue pengen akhirnya gue bikin project tuh ngerjain sama sepupu. Sepupu gue di Bandung rumahnya.
ngecat di rumah dia tuh. Dia punya kayak apa? Pilox. Kayak pompa buat nyemprot cat gitulah pokoknya. Tapi manual. Kayak graffiti gitu Coach ya? Tapi manual. Pokoknya bisa aja. Ya lumayan lah. Dibikin warna hitam semua udah. Simple. Berarti dari dulu udah ngulik untuk modif sepeda sendiri? Nggak modif juga sih, kayak cuman ya di custom sih. Custom juga ya? Gue suka custom paint, walaupun kayak as simple as black only gitu. Kan custom tetap. Warna sepeda konservatif, yang penting pikiran progresif ya? Harus, karena di Bandung kan, lo tau sendiri. Terus Coach udah akhirnya ke kampus pakai sepeda, dari situ akhirnya ketagihan? Belum. Habis itu ya banyak urusan lain kan dalam hidup lo, tapi olahraga tetap ada terus. Maksudnya kayak main basket tuh almost kayak kalau bolos kuliah tuh biasanya di lapangan basket. Berarti zaman-zaman dulu di ITB sering banget nonton IBL Coach? Nontonnya yang seneng malah nonton Libama. Kalau kampus lagi main lawan kampus lain gitu ikut. ITB itu dulu musuhnya siapa sih Coach? Aduh, biasa aja sih. Anak-anak yang terlalu tapi yang penting kenal. Justru tim ceweknya yang lebih kuat kayaknya dibanding tim cowoknya. Oke. Maksudnya amongst their competitor. I see. Akhirnya mulai udah PDKT tuh dengan sepeda, mulai kenal dengan sepeda, terus mulai ada rasa-rasa suka. Itu momen apa sih Coach? Kayak Nah, waktu itu gue sempat kerja di Pulau Bangka. Cukup jauh ya. Bangka Belitung? Bangka Belitung, di kota Pangkal Pinang. Ibu kota provinsi, dia baru pemekaran kan waktu itu. Terus sama alasannya. Antara lokasi kantor gue sama rumah gue isi rumah dinas gitu. Nggak terlalu jauh. Paling 5 kiloan lah ya. Terus gue pikir daripada gue naik mobil bolak-balik, secara makin lama kan makin apa ya, dari transisi dari dunia kuliah ke dunia kerja gitu, terus banyak makan kan jadinya. Terus gue baru merit juga, jadi agak melar-melar gitu. Jadi gue berusaha untuk lebih balik lah ke kondisi kuliah gitu yang lebih fit. Oh berarti kuliah tuh kurus Coach? Kurus. Gue pikir ada beberapa foto yang gue lihat Coach Haidir tuh sempat bertubuh apa gue ngomong ya, gembil atau gemuk nih? Iya itu berubah-ubah terus, cyclical ya. Awal kantor gemuk, terus akhirnya ketemu sepedaan, main sepedaan. Peaknya tuh berarti paling tinggi berat berapa kilo Coach? 90-an lah ya. 90 kilo. Gede banget sekarang? Sekarang 60. Kalau lagi fit, lagi maraton gitu, 65 ke bawah lah. 65 ke bawah. Nah, sekarang lagi di maintain di 70-an. I see. Di Bangka Belitung, akhirnya Coach Shori, lu tuh kuliah ke kampus pakai sepeda. Di Bangka Belitung kerja pakai sepeda di kantor. Ini bukan karena saving cost kan? Bisa, double. Oh, itu juga. Jadi menerapi konsep ini ya, frugal living ya? Iya lumayan sih, lumayan. Tapi sebenarnya nggak kos juga kalau di sana. Gue pakai mobil dinas, bensinnya dibayarin sebenarnya. Tapi itu option aja, kayak ya karena lu kurang gerak gitu kan, kerjanya kantoran. Ya paling nggak pagi gerak gitu, ke kantor, udah mandi di rumah, ntar pakai kaos ke kantor, pakai celana biasa, terus tinggal ganti baju sama lap-lap badan dikit. Geraknya sih yang suka. Karena lu butuh gerak kan. Manusia is a primal needs-nya itu ya bergerak sebetulnya. Selain makan, bergerak. Dari kecil emang suka, maksudnya ada anak-anak yang suka belajar secara kinetik, secara gerakan, belajarnya dengan melihat, mendengar. Coach Haidir dari kecil emang senang bergerak, aktif bergerak? Iya, anak kecil pasti suka. Dulu saya tinggalnya di Bogor ya, tapi masih suasananya masih cukup kampung zaman dulu. Walaupun di tengah kota, tapi kayak ada saya ingat masa kecil saya ada sungai, terus cari ikan di sungai itu masih ada ikan. Terus main sama ayam, jailin ayam, terus bahkan ada peristiwa kayak ada ular piton ketemu di belakang rumah, gede banget kayak berapa puluh meter gitu. Indikator kenapa daerah masih dibilang desa tuh karena ada ular piton. Iya, karena ngalamin masa-masa main di sungai gitu. Bener-bener mainnya tuh di sungai gitu. Kalau zaman sekarang sungai itu kayak udah ditembok gitu sungainya biar rapih gitu kan. Biar jadi pembatas ya. Nggak tiba-tiba anak kecil ketemu ular piton lagi. Iya seru kayak masih seru gitu. Tapi dari kecil sepedaan juga Coach? Pernah sepedaan, tapi nggak yang kayak sekarang kan lebih dedicated ya. Maksudnya kayak udah macem-macem gitu urusan sepedaan itu macem-macem. Kalau dulu ya main aja, main. Waktu kuliah juga cuman buat ngantor aja, buat kuliah aja. Waktu kerja juga awal-awal ya cuman buat ke kantor aja gitu. Sampai akhirnya
ketemu teman-teman, di mana gue kan bujang lokal lah istilahnya. Kalau orang Jakarta tinggal di daerah, belum tentu bawa keluarga kan. Betul. Ada yang bawa keluarga, ada yang enggak. Nah gue kayak, aduh jangan deh, nanti aja keluarga gue. Pernah juga keluarga gue tinggal kayak 6 bulan, terus gue suruh pulang lagi. Nah, gengnya geng bujang lokal juga di sana. Ke bawah ya. Terus di sana ada community-nya, main mountain bike. Ya udahlah gue beli mountain bike. Akhirnya gue main mountain bike di sana dan suka ternyata main mountain bike. Apa sih coach yang ditemukan ketika lagi activity itu gitu? Main sih sebetulnya. Kayak lu makin growing older kan makin susah untuk main ya. Ternyata semua orang tuh punya inner child. Soul-nya ada gitu. Dan yang kayak hobi gitu kan kayak permainan sebetulnya. Lu main happy di luar, outdoor, lihat tempat baru. Karena selalu cari rute baru, terus ya belajar skill baru, terus lebih understanding your body gitu. Karena balas dendam juga nggak coach? Mungkin pas masih kecil ada beberapa hal tuh yang kayak, aduh gue pengen ini cuman nggak bisa gitu. Terus ketika udah besar, udah bekerja, ini nih hal-hal yang dulu akhirnya gue nggak bisa, sekarang bisa gue lakuin. Kalau sampai back to masa kecil sih enggak sih kayaknya. Enggak sih. Karena nggak berpikir ke sana waktu zaman dulu malah. Kayak olahraga ternyata bisa sampai olahraga tuh sebenarnya latecomers. Bukan yang kayak dari kecil orang tua gua ngajarin olahraga terus harus olahraga harus gini-gini. Enggak, justru enggak gitu. Kayak gua aja nggak pernah diajarin les renang kok sama orang tua gua gitu. Tapi bisa aja berenang walaupun ya bego gitu. Baru belajar lagi pas udah dewasa gitu. Kayak lari kan orang nggak pernah ngajarin lari zaman dulu ya kan. Baru belajar lari malah pas udah dewasa. Karena lari itu ternyata skill. Kalau skill kan berarti bisa ada tekniknya. Kalau teknik kan bisa dipelajari. Berarti lari itu bukan bakat coach ya? Kayak setiap orang tuh bisa untuk berlari berarti ya? Bener. Kalau misalnya ngelihatnya dari sisi main ya udah orang pasti yang kecil sukanya lari gitu. Sukanya lari, ngapain, activity lah, gerak gitu. Nah coach, balik lagi tadi ke pekerjaan pertama di Bangka. Ya kan, akhirnya menemukan komunitas, terus akhirnya memulai aktivitas untuk ke kantor dengan sepeda. Tentu dengan komunitas kan pasti jadi menemukan lebih semangat menemukan kehidupan bareng sama orang-orang yang punya hobi bareng. Terus setelah itu mulai sepedahan rutin atau di sana sempet habis itu pindah lagi Jakarta, nggak langsung sepedaan lagi, tapi ngusahain setiap weekend. Jadi weekend warrior. Di Bangka Belitung berarti tahun berapa coach? 2006 sampai 2008 ya. 2008. Setelah itu balik ke Jakarta. Jakarta mau mulai aktivitas itu. Jakarta ya penyesuaian lagi, terus belum bike to work dulu. Jaraknya nggak 5 kilo dong kalau di Jakarta? Nggak jauh sih. Ya Jakarta tuh walaupun misalnya 20 kilo tapi perjuangannya beda kan. Beda-beda. Dengan macet, dengan itu ya kan. Aduh, challenging banget. Makanya nggak langsung gitu ya. Betul. Tapi akhirnya di Jakarta tetap jadi weekend warrior. Weekend warrior ya olahraganya weekend aja. Beberapa hari yang lalu gue lihat di Instagram story-nya Coach Haidir tuh kalau nggak salah ini ngeblokir orang-orang yang masuk jalur sepeda ya? Enggak, sebetulnya itu gimana Coach ceritanya? suka salah ini ya, salah persepsi ya. Enggak, sebenarnya gue di jalur sepeda gue normal. Tapi di arah yang sesuai? Di arah yang sesuai, tapi kan banyak motor tuh. Yang gua ngerti tuh motor-motor ini pada muter balik arah. Di jalur sepeda tapi mereka balik arah. Ngapain nih motor-motor balik arah? Gue malah kayak question gitu. Kenapa ya balik arah? Terus kan mepet-mepet tuh, jadi gue kayak udah hampir ke samping. Sebenarnya gue bisa aja ngangkat sepeda gue pindah ke trotoar gitu karena saking takutnya. Cuman masih bisa nih. Terus inisiatifnya juga gue ambil video, siapa tahu dapet sesuatu yang menarik nih hari ini gitu kan. Yaudah gue videoin aja sambil gue. Untungnya nggak jatuh, jadi masih bisa mepet got gitu. Ternyata di depan ada polisi. That's why tuh motor-motor pada balik arah. Tapi ya ngapain juga motornya balik arah? Karena setelah gue liatin polisinya, itu kan ada jalur sepeda lagi. Motor-motor balik lagi masuk jalur sepeda kan ngapain? Jadi cuma keluar sebentar habis itu balik lagi. Iya. Celah hukum ya. Nggak ngerti, pokoknya takut aja. Pokoknya ada yang satu takut, yang lain ngikutin. Kan gitu. Yang berubah dari dulu sebagai weekend warrior tahun 2008 tuh, bersepeda. Di tahun 2008 sama sekarang, tahun 2022. Apa coach bedanya bersepeda di Jakarta? Nah, waktu itu gue dapat kerjaan kayak kerjaannya tuh sales. Dan gue karena jadi sales, gue keliling Indonesia. Itu kan coach teknik kan? Iya, teknik dulu kuliahnya.
Kan bisa aja teknik jualan apa aja bisa kan. Terus. Sering keliling Indonesia, terus temu klien, makan. Jadi gitu pola hidupnya. Nah itu bikin gue kayak boom gitu langsung berubah. Makanya gue sempet di posisi yang kayak gue kangen gue yang lama nih gitu, yang ringan badannya gitu-gitu. Body form yang lama nih. Tapi akhirnya gue decide bukan karena guanya pengen, tapi karena bini gue mulai duluan. Jadi bini gue habis punya anak pertama, dia gemuk juga gitu. Terus dia ikut nge-gym, ikut kelas, diet gitu-gitu. Dia berhasil gitu nurunin berat badannya. Sampai cukup banyak tuh itu 30-an kilo. Terus kayaknya gue kena challenge gitu. Sebetulnya gue yang challenge bini gue pertama kali. Jadi kayak, nah lu kalau berhasil dietnya 10 kilo turun, gue kasih 10 juta deh waktu itu. Oh ya? Iya. Ada iming-iming itu? Istri ke coach? Ada iming-iming juga kalau lu bisa untuk nurunin berat badan juga? Enggak. Oh, enggak. Gue ke bini gue. Jadi 10 kilo pertama, karena gue tantang dia. Lu coach, gue mau coach kalau lu tantang kayak gitu. 10 juta? Iya, 10 kilo. 10 kilo. Dia. Ntar gue bilang sama Agnes ya. Kita jadi sponsor ya? Iya dong. Ya udah. Jadi, terus. Jadi dia bisa turun 10 kilo. Abis itu, nah, gue gak berani challenge dia lagi. Abis gitu aja nanti. Berhasil ternyata. Berhasil. Berarti awal lu ngomong itu jangan-jangan cuman kayak gak mungkin nih dia berhasil untuk 10 kilo. Gak tahu ya, maksudnya ya lu ada keinginan dia berhasil, tapi dengan kasih insentif gitu. Tapi kan lu gak tahu gitu kayak, nih niatnya bener gak nih turunin berat badannya. Ternyata bener, kejadian, bisa kurus. Nah dalam journey-nya dia, kan jadinya makanan gue jadi bersih dong. Dia kan di rumah, karena mulai diet gitu kan. Istri yang manajer operasional di rumah kan. Iya, bener. Oh ya udah gue sekalian aja nih gitu. Terus gue akhirnya challenge diri gue sendiri. Dan gue gak punya metode diet aneh-aneh. Cuman waktu itu challenge-nya adalah gue harus sepedaan 1000 kilo dalam sebulan. Itu dapat dari mana sih ide? Gak ada, dari sendiri aja. Inspirasi dari mana sih? Karena pasti kayak, ya yang penting lo banyak keringetan, lebih banyak aktivitinya, terus bodinya pasti adjust gitu. Kalau lo olahraganya sepedaan, long distance, ya lo lihat aja pro cycling yang long distance tuh body type-nya kayak apa. Kalau lo lihat sprinter yang cuma 10 detik larinya, body type-nya kayak apa. Kelihatan kan? Kelihatan. Kalau pemain sumo, lo kurus pasti kalah kan. Lo butuh gemuk jadi pemain sumo dan berotot. Jadi body type-nya ketahuan. Jadi ya udah nih kayaknya sepedaan kalau gue bener nih sepedanya, nanti gue di body type-nya kayak pesepeda gitu. Itu motivasi awalnya ngelihat body type dari pesepeda. Iya. Siapa coach yang pertama dilihat dulu? Mikirnya ke situ. Zaman dulu kan Lance Armstrong. Oh iya, Neil Armstrong. Lance Armstrong ya. Terus dari situ coach akhirnya ya gue sepedaan aja 1000 kilo selama 6 bulan dan berat badan waktu itu turun 20 kilo. 7 bulan lah. 7 bulan 20 kilo. Apa yang dibilang istri coach pas akhirnya berhasil turunin berat badan? Udah jadi sering keluar rumah jadi. Kata istri, gue nyesel. Tapi kebetulan karena tugas gue jadi sales itu, akhirnya gue kayak keluar kota sering bawa sepeda lipat. 1000 kilo tuh dulu masih Sally? Iya, sepeda lipat. Belum road bike? Belum. Effortnya kan beda coach. Justru karena itu. Gue pakai Sally, pakai mountain bike, nggak punya road bike. Lebih berat. Jadi waktu itu ngelakuin 1000 kilo. Kayaknya sekarang kayak 1000 kilo gampang lah gitu. Kalau ngeliatnya dulu tuh 1000 kilo pakai Sally dan mountain bike tuh beda beratnya. Jadi 600 kilo Audax, 370 kilo bike to car sebenarnya buat tetap coach ID. Tetap berat dong. Jangan dong. Terutama tanjakannya. Enggak 1000 kilo di dalam sebulan bukan dengan sepeda road bike. Ya effortnya beda coach ya kan? Iya effortnya beda. Iya, jadi kalori expenditure-nya lebih tinggi kan. Jadi. Istri sepedaan nggak sih coach? Enggak suka. Ntar pengeluarannya double lagi. Tapi coach kalau bisa ada sponsor yang masuk nggak masalah dong. Suruh lari aja paling modal sepatu. Nah ngomongin lari coach, kan udah nemu tuh nyamannya di bersepeda, udah dapet pengen, oke gue mau body type gue nanti seperti pesepeda kayak gitu. Dari sepeda terus akhirnya ke lari, terus akhirnya ke renang. Atau kita bisa bilang itu jadi triathlon itu gimana coach awalnya? Nah itu justru gara-gara triathlon. Gara-garanya gue gara-gara sepedaan tuh waktu itu sempat ada event namanya Tour The Bubble. Ada teman kuliah gue, senior gue sebetulnya dia. Tapi gue nggak kenal waktu dia kuliah. Tapi kita ada di same event. Terus dia bilang kalau dia tuh suka triathlon juga.
Tapi itu hanya sekedar ngomong aja. Sampai dia lagi kuliah di Taiwan, terus dia balik ke Indonesia. Pas dia balik ke Indonesia, dia ngajakin gue latihan triathlon. Kayak, let's do something different yuk. Ngapain triathlon? Terus gue kayak, oke, gue udah cukup lama main sepeda. Tapi di situ udah tahu dong, udah dengar tentang triathlon itu apa? Nggak kebayang sih, Belum kayak kebayang, apa belum race-nya kebayang. gitu, kayak cuma nonton YouTube aja kan. Nggak kebayang. Belum pernah nonton langsung juga gitu, nggak ada experience nonton langsung. Terus? Tapi kan lu suka tantangan sebetulnya kan? Kayak maksudnya kayak pribadi umumnya itu suka tantangan. Sorry, bukan kita ya, Coach. Coach Haidir aja ya. Berarti emang suka tantangan. Berarti suka tantangan. Terus ya udah diajakin latihan bareng. Terus langsung suruh daftar race. Soalnya kalau daftar race tuh motivasinya tinggi untuk mencoba menyelesaikan kan. Iya sih. Caranya menyelesaikan ya lu prepare. Prepare-nya ya dengan latihan. Jadi latihan untuk memprepare lu menuju race yang lu tuju itu gitu. Ya race tuh jadi salah satu alasan orang kenapa akhirnya pengen latihan sih Coach ya. Karena udah daftar. Biasanya gitu. Sayang, makanya lu latihan terus akhirnya lu pengen hasil terbaik gitu nanti ketika. Makanya the best motivation-nya kadang-kadang buat olahraga apa? Daftar race. Terutama biayanya mahal kan. Iya, ntar jadi kayak kepikiran gitu, gue harus latihan nih karena udah daftar. Iya nggak? Betul. Dari situ akhirnya sempet bikin community juga kan Coach ya? Betul, nah itu sebenarnya yang teman-teman latihan gue itu adalah akhirnya yang kita sama-sama ngelihat bahwa di Indonesia itu nggak ada triathlon yang mudah. Nggak ada triathlon yang mudah. Yang accessible. Semua event triathlon tuh zaman itu jauh-jauh. Race-nya yang gede itu ada di Bintan, which yang penyelenggaranya juga orang Singapura. Yep. Terus ada di Bali, penyelenggaranya sebetulnya orang US, foundernya Bali Triathlon itu. Nah, dua itulah yang udah agak lama lah di Indonesia. Jadi ada. Benchmarknya. Tapi kan jauh, di Bintan, di Bali. Di Bali. Event di Indonesia tapi penyelenggara bukan orang Indonesia. Butuh cost gede gitu kan. Sampai akhirnya kayaknya sebelum kita bikin triathlon atau bikin triathlon lokal yang bagus gitu, harus ada orangnya dulu, penggemarnya dulu nih. Which penggemarnya nggak ada. Pada waktu itu kan masih sedikit sekali gitu. Ya udah, kita harus secara nggak langsung nih ya, kita punya pengalaman bikin triathlon yang simple. Kita punya pengalaman latihan triathlon di kolam. Kita bisa coba terapin itu, tapi bikin event buat orang-orang yang ada di Jakarta dan sekitarnya, di environment yang mereka ngerasa comfort. Which di kolam renang. Karena yang jadi masalah kan berenang di lautnya itu yang menakutkan untuk triathlon, ya nggak sih? Betul, ombak, belum air asin. Maksudnya kalau pingsan di laut kan lebih bisa dead. Iya sih, pingsan di sepeda masih di darat gitu kan. Lari juga pingsan masih di darat gitu, kalau di laut bisa something different. Nah, makanya waktu itu kita, kita kan udah pada triathlon nih sekarang gitu. Ntar kita ulang tahun komunitas kita nih. Kita bikin aja yang namanya anniversary triathlon yang ditujukan buat teman-teman kita. Jadi teman saya sendiri itu, misalnya lu punya teman belum pernah triathlon, ajak khusus buat newbie jadinya. Jadi semua pesertanya tuh khusus newbie di environment yang aman buat mereka, which di kolam. Nyaman, aman. Dan kita jagain banget tuh supaya mereka ngerasa nyaman juga dan kita encourage mereka juga untuk nyaman, terus kita ajak latihan bareng juga. Tapi jadi mencederai arti dari triathlonnya sendiri nggak Coach? Kalau triathlon kan kita tahu berenang harus di pantai. Ini ternyata berenang di kolam berenang. Sebetulnya nggak harus. Sebenarnya nggak harus ya? Nggak harus. Ada juga yang berenangnya memang di kolam. Oke. Ada yang di danau, ada yang di sungai. I see. Iya kan? Tapi nggak ada yang di kolam kan? Di kolam ada. Ada juga. Beberapa menyelenggarakan di kolam ada. Cuman mungkin ini konsepnya yang memang paling bisa dan mudah dilakukan. I see. Iya kan? Karena kolam kan ya dijagain gitu, pasti aman. Nah, yang gue lihat adalah di Indonesia itu orang-orang memang nggak, walaupun kita dibilang negara kepulauan, orang nenek moyang kita orang pelaut, banyak yang nggak bisa berenang. Gue bisa untungnya Coach. Oke, lu bisa, tapi belum tentu berani berenang di laut. Iya sih, beda Coach. Beda kan? Beda. Bahkan perenang nasional yang biasa berenang di kolam renang, kalau gue ajak berenang di laut, waktu itu dibilang gue nggak pernah berenang di laut. Feel-nya beda ya? Ya udah yuk, lu jadi coach kita lah gitu. Tapi gue nggak pernah berenang laut, ya nggak apa-apa, lu pasti jago berenang ya. Oke, akhirnya dia bisa.
I see. Pengalaman waktu kuliah, akhirnya bersepeda, kerja pun akhirnya ke kantor pakai sepeda, balik ke Jakarta, mencoba menjadi warrior, pejuang bersepeda juga di Jakarta. Pejuang weekend. Terus kecemplung ke triathlon karena diajak temen, sampai akhirnya mau ngambil sertifikasi pelatih itu apa coach motivasi? Maksudnya untuk ngambil itu kan pasti iya, gue pikirannya waktu itu tuh mungkin gue selain gue belajar sendiri otodidak, nanya-nanya temen yang ngerti, cari coach berenang, coach sepeda, ada coach yang larinya gitu kan, orang-orang yang ngerti maksudnya. Terus gue pikir kayak nggak ada tuh profesinya coach triathlon waktu itu. Belum banyak yang main di kolam itu ya. Terus selama ini pun orang-orang nanya ke gue gimana caranya triathlon, kayak gitu. Waktu itu belum sertifikasi. Belum. Tanpa sadar karena gue juga cukup vokal untuk ngomongin tentang triathlon gitu di sosial media, ketemu. Sekarang emang nggak ada sosoknya waktu itu untuk yang bawa triathlon, bawa image-nya triathlon ini gitu. Ya udah, jadinya gue ngomong terus tuh tentang triathlon. Kan lama-lama karena lu sering ngomong tentang triathlon, lu juga melakukan triathlonnya. Lama-lama banyak orang nanya, banyak orang minta belajar, ya kan? Maksudnya tanpa lu butuh sertifikasi pun lu bisa ngajarin. Maksudnya baru nanti lu going deeper, the reason why-nya ini apa, why-nya ini apa, sainsnya bicaranya apa gitu. Yang lebih dalam lagi juga perlu dipelajari gitu. Tapi jalan sendiri, makanya dulu ada istilah kenapa gue dipanggil coach tuh kayak gitu. Coach itu ternyata adalah coach tuh kayak panggilan orang. Enggak. Ya nggak tahu gue. Panggilan orang buat orang-orang yang memang suka sharing dan ngelatih orang-orang gitu. Dan itu jadi branding dari sekarang kan, coach. Udah lama. Iya, maksudnya jadi branding kan, dan akhirnya ke bawah sampai sekarang. Ke bawah sampai sekarang, awalnya nggak nyaman denger itu gitu, kayak aduh gue kan bukan coach sebenarnya, tapi gue kayak community leader lah ya, ngajarin orang, yuk ngajakin orang latihan bareng yuk sama gue, terus mereka kan tanya, gue pakai baju apa, sepedanya apa, sepatunya apa, helmnya apa, caranya ini gimana, caranya itu gimana. Kan karena gue punya banyak pengalaman, jadi I have the knowledge sebetulnya. Jadi knowledge kan bisa didapetin dari pengalaman, bisa didapetin dari hal yang lain. Bisa belajar, baca buku dan lain-lain, ya kan? Akhirnya semua ngumpul di situ, karena ya sering sharing itu dipanggil coach, akhirnya istilah sayangnya itu coach kalau di sini. Coach, panggilan coachnya itu ya. Gue pikir pas ada gue baca tentang lu coach, ada coachnya kan, coach Haidir nih ada keturunan Indianya atau apanya gitu. Sertifikasi, terus akhirnya jadi mau nggak mau akhirnya mendalami dunia ini dong coach ya. Dengan maksudnya dunia triathlon jadi bagian dari hidupnya Coach Haidir gitu, terutama dunia olahraga gitu. Iya, akhirnya jadinya ada role yang mau nggak mau gue pegang karena nggak ada yang pegang gitu. Pertama soal di community, community ini kan mendevelop people sebetulnya, gitu. Karena kita tuh generating new triathlete, ya kan. Jadi orang-orang inilah yang setelah ikut event kita, setelah dididik di Tribadis ini, mereka yang akan datengin tuh race-race triathlon di Indonesia. Makanya sebelum pandemi tuh rame, race-race tuh seru gitu. Sekarang masih belum lah. Ya itu orang-orangnya lulusan Tribats. Kita bikin event buat anak-anak dari umur 5 tahun sampai 13 tahun. Yang youth-nya 14 sampai 17 ya. Terus yang adult juga, yang adultnya sampai paling tua, peserta kita umur, yang tahun ini peserta kita paling tua 62 tahun kalau nggak salah. Pernah ada yang 65 apa. Jadi itu kayak di Indonesia kan something yang luar biasa ya. Maksudnya kayak orang tua yang udah kakek punya cucu, masih mau belajar triathlon, olahraga yang ekstrim gitu. Jadi it's kinda source of inspiration to their environment. Dulu gue juga ngerasa gitu, maksudnya kayak gue, karena gue tahu this is fun, this is good for your mental health dan lain-lain, gue ajak teman-teman gue, teman kantor gue tuh satu lantai semua udah pada ikutan triathlon. Gue pindah kantor semuanya triathlonin juga yang mau. Jadi mau dimanapun lo berada pasti lingkungannya yang akan ngikutin Coach Haidir. Akhirnya teman-teman deketnya di dunia olahraga juga karena memang seperti itu. Tapi karena yang lo share, yang lo influence juga hal yang baik juga Coach ya tentang olahraga gitu, which is baik buat mereka akhirnya merasakan juga ya. Betul, banyak cerita menarik gitu dari
betapa triathlon itu bisa mengubah sampai ke level keluarga gitu. Ada temen gue yang gue nggak sebut namanya, tapi temen gue ini baru Inisial. Oke. Terus. Kalau lu dengar ceritanya mungkin cukup publik. Jadi baru kehilangan anak gitu. Anaknya meninggal. Oke. Terus dia datang ke gue pengen belajar triathlon. Kayak gitu, kayak nemuin gue belajar triathlon, terus gue bilang, ayo langsung daftar ya. Cara lu ya coach ya? Iya. Cemplungin orang keren. Langsung daftar ya, nih ada event triathlon buddies gini-gini. Ya udah kata dia, oke, daftar. Terus ternyata itu yang menyatukan keluarga mereka. Dia masih punya anak satu lagi. Ada event waktu itu kita bikin triathlon relay namanya. Jadi anaknya, bapaknya, ibunya semua ikutan. Satu-satu kan triathlon 3 sport kan. Jadi kayak swim, bike, run. Dibagi-bagi, bapaknya apa, ibunya apa, anaknya apa. Jadi per orang bisa ngambil partner tersendiri ya. Yang sepedahan siapa, renang siapa, lari siapa. Terus keluarga mereka kan tinggal bertiga. Jadi mereka ikutan itu. Terus akhirnya si bapaknya suka triathlon, ikut race kemana, ibunya ikut. Akhirnya ibunya juga nyoba triathlon. Kayak bondingnya akhirnya dapet. Sampai sekarang gue deket banget sama dia. Kalau lagi bulan puasa, kita naik gunung, gue bilang, anaknya ikut aja. Namanya Bisma anaknya. Ikut yuk. Ikut ya naik gunung. Udah 2 kali tuh naik gunung bareng. Jadi gitu, olahraga itu sebenarnya platform buat banyak orang untuk mendekatkan diri sama, bisa mendekatkan diri sama orang terkasihnya juga gitu. Ini kata-kata yang gak pernah gue denger, coach. Olahraga ternyata bisa mendekatkan kita bersama orang terkasih kita juga ya. Bisa, banyak banget cerita kayak gitu. Kalau cerita Coach Haidir sendiri nih, maksudnya kan udah panjang nih coach. Berhubung di season ini kita ngebahas soal kejutan kebaikan. Kejutan-kejutan apa yang pernah Coach Haidir dapatkan gitu, terutama di dunia olahraga gitu, yang dunia yang akhirnya jadi Coach Haidir jalanin gitu, yang sampai sekarang masih berkesan atau sampai diingat? Yang pasti kayak di luar my professional work ya, olahraga ini benar-benar ngebentuk kepribadian gue lah ya. Ya gue nggak pernah dream of things yang memang kayak as simple as ternyata gue bisa juga jadi influencer gitu. Dulu nggak nyangka dong. Nggak nyangka jadi influencer gitu. Ternyata dilirik juga sama brand. Jadi lumayan banyak yang sponsorin juga gitu. Itu maksudnya manfaat atau hasil dari apa yang dikerjakan tanpa lu tahu kayak bakal kesana juga arahnya gitu. Terus recognition-nya lumayan lah dari sisi olahraga itu gitu ternyata ya, dengan apa yang lu constantly praise every day dan lu juga ngajak orang lain dan kayak gitu sepertinya. Sebenarnya kalau kebaikannya sebenarnya gue lebih kayak, gue selalu berpikirnya gue harus giving back jadinya kan. Nah makanya kita konsepnya di Tribadis itu agak unik. Gimana tuh? Jadi semua panitia acaranya Tribadis nih, yang bikin acara nanti di GBK ini, they all voluntarily basis. Oh ya? Iya. So nobody paid for the job. Jadi based on hobi, based on kecintaan mereka akan. Karena they know. Mereka juga akan lebih menyenangkan buat mereka kalau lebih banyak orang yang main triathlon. I see. Dan lo tau nggak, waktu gua buka registration-nya acara Tribadis ini yang di GBK, kan kita buka registration juga untuk Marshall. Marshall adalah orang yang jaga for the whole event. Nanti ada yang kerjanya di kolam, ada yang kerja di sepeda, ada yang kerjanya apa, ada yang kerjanya di start finish. Pokoknya pekerjaan-pekerjaan itulah yang jaga-jaga kayak di race lo lihat. Dan semua Marshall-nya itu alumni-alumni kita. Dan pendaftaran Marshall itu tutup lebih cepat daripada pendaftaran peserta. Karena banyak banget yang minat jadi Marshall. Takut disiksa kali ikut sebagai peserta. Tapi Marshall-Marshallnya dari teman-teman kita yang emang dulu pernah jadi alumni kita. I see. Dan they know they nggak dibayar jadi Marshall. Yes sih. Gitu. They voluntarily untuk jadi Marshall. Gitu. Ya based on kecintaan tadi ya. Marshallnya lebih banyak daripada pesertanya kemarin. Which is bagus dong coach. Akhirnya nanti peserta akan berasa lebih safety kan. Marshallnya lebih banyak. Menurut gue itu justru kayak gue ngelihatnya, kita bisa bikin environment yang kayak gitu sampai orang tuh mau ngeluarin tenaga, pikirannya tanpa dibayar dan voluntarily, itu merupakan sebuah
level yang sangat tinggi sekali gitu untuk orang mau berbuat kebaikan. Bener kan? Beda kan kalau lu dibayar emang ya lu dapet uang tuh melakukannya karena ada reason itu. Tapi ini enggak, mereka kerja buat itu. Jadi justru kebaikan yang akhirnya coach rasakan ya akhirnya ya teman-teman di komunitas ini ya. Mereka ngelakuin semua ini emang berdasarkan kecintaan akan komunitas ini ya. Bener. Dan akhirnya di event itu tuh mereka jadi reunian sama teman-teman seangkatannya. Kata kuncinya tadi yang coach sempat bilang ya, main ya. Jadi seneng main. Main. Masih main. Nah, terus coach, pandemi jadinya kan ini kalau dari kacamata gue coach nanti boleh di klarifikasi, boleh di penilaian sendiri. Pandemi kan waktu itu kan ngerubah pola hidup masyarakat ya, tentunya dari kesehatan, apalagi waktu itu virus COVID ini nyerangnya ke imun tubuh. Orang-orang akhirnya mulai concern nih sama kesehatan dan segala macam. Coach saya diri sendiri ngelihat waktu pandemi itu benar-benar jadi berubah nggak sih coach? Jadi akhirnya bahkan event-event pasca pandemi itu tuh entah lari, sepeda tuh jadi benar-benar orang tuh mulai melek bahwa kesehatan tuh penting gitu buat imun tubuh. Iya, secara eventnya mungkin jadinya nggak ada event ya pada waktu itu. Maksudnya dulu kan kita tahu event tuh offline gitu. Akhirnya orang mulai kreatif dan bikin event online. Jadi kayak bikin challenge gitu. Terus ada yang Instagram challenge lah, apalah semua bikin. Tapi ya itu ternyata memang ada istilahnya sekarang kayak pandemic cyclist, orang-orang yang baru mulai sepedaan pada saat pandemi. Kenapa? Karena waktu itu ada larangan kita untuk keluar. Tapi kalau kita sepedaan tuh masih boleh karena dianggapnya olahraga untuk menjaga kesehatan. Imun tubuh. Jadi akhirnya orang kayak, ayo udah nggak apa-apa sih sepedaan. Nggak apa-apa sih sepedaan ngumpul-ngumpul gitu. Ya walaupun ada juga yang nggak mau gitu. Tapi jadinya sepedaan zaman pandemi itu jadi berkah juga sebetulnya. Karena di seluruh dunia pun ada kenaikan penjualan sepeda selama 2 tahun. Betul, zaman-zamannya apa? Susah barang. Ya. Betul. Barang-barang tuh jadi limit semua. Jadi ini semua. Kayak gitu. Oke. Termasuk lari juga ada pandemic runner. Dan ternyata yang pandemic itu sebenarnya orang-orang yang kayak gua nih. Yang for the whole life-nya dia nggak pernah olahraga, maksudnya kayak sampai adult life-nya dia nggak olahraga, ataupun mungkin lebih kayak coach potato gitu orangnya kan. Oke. Pas umur 30 atau umur 20 akhir di mencoba olahraga, ternyata mereka menemukan bahwa olahraga itu jadi platform juga untuk mereka bisa berprestasi. Karena banyak banget teman-teman yang baru mulai sepedaan pas pandemi itu kuat gitu sepedanya. Lebih kuat dari orang-orang lama gitu. Jadi kaget juga dong coach ya. Kayak kok bisa sih nih orang-orang yang udah baru mulai pandemi tapi sebenarnya sama kayak waktu zaman gue mulai dulu gitu. Gue juga dulu mulai kan yang seriusan triathlon tuh umur 30. Tapi waktu mulai 1.000 kilo per bulan tuh kan luar biasa sih. Harusnya kan telat gitu umur 30 sih. belajar triathlon gitu. Tapi ternyata bisa juga naik podium di mana gitu. Bisa lah gitu. Podium di mana-mana sih memang. Akhirnya lu jadi nemuin something yang di adult life itu susah didapat, which adalah sense of achievement. Sense of achievement. Zaman sekolah kan waktu kita sekolah gampang kan, gurunya nanti ada lomba apa, menggambar, lomba menyanyi, lomba apa di sekolah. Get the point sih. Dapat recognition dari hal-hal kecil. Misalnya, tiap semester ada raport, itu yang bisa kita kejar kan salah satunya ranking. Iya, recognition gitu-gitu kan. Di dunia adult tuh lu tuh jarang dapat recognition, belum tentu dapat recognition yang baik. Kalaupun di kantor mungkin ya setahun sekali atau employee of the month apalagi. Tapi kayaknya beda gitu. Once lu nemu sport tuh lu bisa dapat recognition itu walaupun belum tentu dari orang lain, tapi kayak lu membuktikan something ke diri lu sendiri. Misalnya kayak, hey, I can do running 5 km and that's hard actually. I see. Gitu kan. Abis lu bisa completing the distance, lu kayak next time I can do faster nih. Gitu biasanya kan. Itu rasa-rasa apresiasi yang didapat dari diri sendiri coach ya. Itu sense of achievement-nya dari olahraga itu gitu. Next time nanti ikut 10K. Getting longer. Sama turunin lagi waktunya. Jadi kayak lu ada keinginan untuk terus memperbaiki diri. Nah itu kan biasanya di adult life yang agak susah dibandingin waktu zaman sekolah gitu yang lebih sering dapat. Makanya banyak sekali itu orang-orang yang di dunia triathlon khususnya ya, is known as a middle management sport. Yep. Karena biasanya orang yang udah cukup sukses baru ikutan triathlon.
Ya, Because aktualisasi diri coach ya. satu aktualisasi diri, Heeh. dapetin sense of achievement yang baru gitu ya. Yang kedua memang barrier to entry-nya tinggi. Karena investasinya tinggi kan. Kalau lu nanggung-nanggung gitu biasanya kayak, aduh ini mahal banget nih kayaknya harus trip ke Bintan tadi. Iya, iya. Bukan hanya uang pendaftaran, tapi juga akomodasi, penginapan, juga keluarga yang harus ditinggalkan, coach. Nyewa coach gitu kan. Mahal. Lu mahal nggak sih, coach? Hah? Lu mahal nggak sih, coach? Kalau Relatif. misalnya, Pokoknya kalau yang Relatif. nggak nganggap itu mahal bisa jadi murid gua. kalau misalnya gue mau niat untuk lari aja dulu, benerin di larinya. Sebagai gue yang anak baru, itu range berapa, coach? Cari coach yang lain aja. Nggak, sebenarnya banyak cara loh. Tapi bener. Kalau misalnya Coach Haidir itu ada maksimal nggak buat akhirnya nerima bukan anak buah, apa istilahnya? Murid. Oh iya. Ada maksimal nggak dari Coach Haidir sendiri? Ada, karena sebenarnya kan gue masih ada kerjaan full time ya. Bedanya itu, jadi waktu gue sedikit banget. Jadi gue nggak bisa nggak akan terlalu maruk kalau gue kayak terima banyak murid gitu. Berarti banyak dong yang sebenarnya udah jadi ngantri. 9 of 10 yang nanya coaching ke gue tuh pasti gue tolak. Di luar itu? Di luar itu ya selected. Iya, bisa random sih alasannya. Bagi sel, itu gimana ceritanya? Oh, dia mau belajar lari awalnya. Bagi sel, karena teman-teman mainnya dia kan teman gue sepedaan juga. Tapi progresifnya termasuk cepat coach ya. Gue ngeliatnya ngikutin Mbak Gisel juga karena follow Mbak Gisel. Cepat juga gitu. 5K-nya dia masih terpontang-panting terus bisa 10K. Langsung HM ya. Langsung HM. Singapura ya. Itu karena dipegang Coach Haidir atau emang? Gue nggak akan take credit sih karena dia aja sebetulnya. Karena dia orangnya juga cukup ambi. Terus dia juga punya basic fitness yang cukup baik. Karena olahraga juga sebetulnya kayak dia nge-gym atau apa gitu kan. Jadi strength-nya kuat. Tinggal butuh diarahin aja. Jadi positioningnya gue nggak pernah kasih structure training yang harus gimana dia kerjain PR gimana, enggak. Kayak you have time berapa gini, ntar gue kasih variasi latihan aja. Karena kan orang yang nggak pernah lari beda ya. Selama lu dikasih load yang cukup tanpa menyebabkan lu injured atau apa, dia akan progress. Selama itu dilakukan, ada variasinya, dia akan progres pasti. Dan progres terbesar itu justru pada waktu lu newbie. Kenapa, Coach? Iya, pasti lebih eksponensial tuh kalau baru mulai. Selama latihannya benar. I see. Tapi pasti nanti akan ada satu titik di mana lu akan stagnan. Itu karena jenuh. Terus lu harus doing something different untuk supaya spike lagi ke atas. Kalau enggak lu akan turun. Kayak gitu itu. Paham. Polanya kayak gitu. Berarti mirip sama, ini contoh kasus langsung nih Coach. Ada temen yang berat badan itu 100. Dia dari 100 ke 90 itu cepet banget Coach. Tapi dari 90 untuk ke 85 aja. Sulit Coach. Itu ya titik-titik stagnannya itu ya. Bikin kebiasaan baru lagi. Atau ngubah pola makan yang baru lagi. Kayak gitu-gitu modelnya. Sama kayak training juga gitu. Oke. Coach, kalau nggak ada dunia olahraga, menurut Coach Haidir nih akan melakukan hidup yang bagaimana? Gitu? Iya. Soalnya kalau pas tadi kita cerita, Coach Haidir tuh menceritakan tentang olahraga, terutama triathlon tuh ada feel-nya gitu, ada rasanya gitu. Ya gue nggak tahu, mungkin ada pengalaman hidup yang akhirnya Coach Haidir ngerasa, ya ini nih dunia olahraga nih, dunia yang akan gue. Gak nyangka sih sebetulnya. Kayak lu lihat gue juga kayak orangnya kurus, gimana zaman dulu kecil tuh gue nggak kayak, ada kan orang yang kayak genetiknya tuh bagus gitu di olahraga yang kayak wide shoulder gitu kan, kayak di olahraga dikit aja badannya kering gitu. Tapi lu gila sih Coach, kayak gampang gemuk sih orangnya. Tapi waktu selesai hari pertama baik to care, finish kan jam 2 ya. Atau setengah 3 lah kalau nggak salah. Itu kan masih nunggu peloton 2 dan 3. Lu tuh pengen yang langsung, kita lari lagi yuk, kita ke bukit yuk. Gue kayak, anjir orang gak ada capek-capeknya deh. Gue kayak, emang gak capek atau itu Coach karena itu kan endurance ya. Yep. Maksudnya kebetulan gue lagi ditempa untuk main endurance yang durasinya tuh lebih panjang lagi gitu. Jadi waktu dikasih challenge start pagi sampai jam 2 tuh masih aman sebetulnya badan. Karena juga kan nggak ngelakuinnya dengan nge-push dan gimana-gimana gitu. Nggak race gitu. Kalau race sih capek banget. Pasti sih ya. Cuman kan itu kemarin buat gue ya main sepeda gitu. Cari konten sih Coach. Gue lihat hampir di tiap titik tuh lu selalu ngeluarin handphone. Yang beruntung itu sebenarnya bukan guanya tapi yang orang-orang yang deket gue kayak Katy gitu kan, dia banyak banget kontennya dari gue.
Orang yang deket Coach Haidir sama Mas Denny Cika. Karena pasti ngeluarin handphone di view-view tertentu kan. Iya, bener-bener. Ngeluarin handphone. Gitu. Tadi Coach, kalau nggak ada dunia olahraga, menurut Coach Haidir nih akan jadi seperti apa? Gue ya, kalau nggak olahraga, gue jadi apa ya? Jadi ustadz kali. Tapi religius kan? Sama ya, ngomonginnya gitu ya. Ngajak orang ke kebaikan, kan ngajaknya sama ngajaknya. Satu kebaikan olahraga, satu kebaikan yang lain gitu. Ini untuk kebaikan jangka panjang sih Coach. Bahkan setelah kehidupan mati ya. Serius, jadi ustadz? Mungkin, nggak tahu. Nggak tahu Gue nggak tahu, gue nggak bisa nebak. Akhirnya kayak fokus ke olahraga gitu. Kayak orang liatnya, lu fokus banget olahraga. Well, so many positive thing yang dari olahraga itu. Tapi mungkin juga kayak gue udah nggak melakukan olahraga buat gue sendiri. I see. Ngeliat nggak? Kelihatan nggak? Apa bedanya? Apa perbedaannya? Mostly yang gue lakuin adalah gue pengen orang-orang deket gue, temen gue, orang yang gue kenal tuh mereka bisa olahraga, enjoy olahraga. Dan gue lebih banyak nemenin orang lain loh, kalau lu perhatiin ya. Most of the time. Ya tadi pagi pun habis nemenin orang sepedaan sih, 90 kilo sih. Menu latihannya dia, menu latihan gue ikut nemenin. Buat gue itu satisfaction yang tinggi ketika ada orang lain bilang, because of you, I can. Itu rasa yang... Iya. Iya karena kalau buat gue sendiri misalnya gue kayak punya goal buat gue sendiri, oke, gue akan jadi semata kuda aja gitu, latihan. Forget my social life, forget everything gitu, kayak cuman latihan. I can do it, udah pernah pada di titik itu, tapi at some point gue ngerasa gue jangan kayak gitu terus, tapi gue bisa share ini, giving back dan jadi positive vibe buat orang lain. Dan ternyata mereka getting new achievement dengan adanya gue di situ, be part of the journey, dan itu buat gue satisfaction-nya tinggi. Makanya jadinya kayak cocok ya lu jadi coach gitu. Itu datang bukan dari coach sendiri kan, itu datang dari orang-orang ya. Tapi karena sifat yang gue coba jalankan di olahraganya seperti itu. Ngerubah karakter nggak Coach dengan dunia olahraga? Maksudnya Coach Haidir yang sebelumnya tidak mengenal dunia olahraga sampai akhirnya terjun di dunia olahraga, itu ngerubah karakter nggak? Soalnya kalau gue lihat Coach Haidir nih tipikal yang ramah, yang mau duluan ngajak ngobrol. Iya, karena lu jadi punya lingkungan yang luas, walaupun dunianya olahraga sempit, tapi olahraganya luas. Orangnya variatif, kayak gue bisa kenal. Dulu yang nggak kebayang, misalnya gue bisa kenal CEO, big company, BUMN, bisa kenal menteri misalnya, bisa kenal artis, kayak gitu-gitu kan, bisa kenal juga yang bagian jaga di race, atau saya bagian jaga di race, fotografer, ya pokoknya pokoknya semua profesi jadi kenal di industri itu, dan ya itu mau nggak mau lo akan ngebentuk karakternya dari interaksi lu sama mereka gitu. Jadi lu tahu menempatkan posisi ada di mana. Terus makin lama kan lu harus belajar bahwa lu harus memperlakukan orang dengan mutual respect, walaupun misalnya lu lihat secara levelnya dia jauh di bawah lu gitu. Tapi lu harus punya respect yang sama dengan how you treat people yang di atas lu gitu. Orang kan biasanya cuma baik sama yang di atasnya kan. Jadi betul. Tapi justru menurut gue kayak ya itu pegangan hidup seseorang aja ya. Lo harus bisa baik juga memang di bawah-bawah gitu. Jangan cuma yang atas-atasnya doang. Iya, itu yang gue secara nggak langsung ngeliat dari Coach Haidir gitu. Lo datang ke di CP nawarin marshmallow, tuh gue kayak gila, seorang Coach Haidir nawarin marshmallow gitu. Gue kayak damn gitu. Yeah. Jadi karena mungkin ngelihat tipikal orang berbagai karakter, variatif dari berbagai level, jaga marshal, fotografer, petugas potong semangka, sampai level CEO pun akhirnya yang ngebentuk karakter Coach Haidir juga ya. Iya, dengan kenal banyak orang juga gitu. Karena kan lu interaksi dengan orang itu
getting something new juga gitu. Coach lu kan punya tagline ya, masih inget tagline-nya nggak? Yang mana banyak nih kayaknya nih. Yang dulu tuh gue bikin gini, gue tuh punya blog yang cukup terkenal ya zaman dulu. Di nulis juga? Iya. Okay, justru salah satu alasannya gue lumayan dikenal tuh karena gue ngeblog waktu itu. Niatnya tuh gini, waktu gue doing triathlon, itu kan big goalnya tuh becoming an Ironman. Iya kan, karena Ironman tuh kayak dianggap sebagai triathlon yang paling sulit ya, for the one day event tuh, triathlon Ironman. Jadi orang terus kayaknya kalau udah lulus Ironman tuh dapat title you are an Ironman, karena di preach-nya kayak gitu. Jadi kalau lu finish tuh di finish line-nya, you are Ironman. Announcer-nya akan ngomong, Haidir Akbar from Indonesia, you are an Ironman. Itu feeling yang nggak bisa didapat tuh di olahraga lain. Brandingnya itu sih coach yang kuat ya, storytelling-nya. Iya. Jadi people kayak cult gitu loh. Orang teman-teman gue tuh pada nato badannya pakai logo Ironman. Bayangin. Kebayang nggak sih lu nato badan lu pakai logo Toyota misalnya? Karena lu cinta banget sama Toyota. Aneh kan gitu. Tapi di Ironman tuh orang mau. Even though si Ironman is a corporation. Iya. Kan? Maksud gue berarti levelnya udah melebihi dari keluarga coach. Kalau orang tuh nato anak. Iya, istri. Iya, wow. Orang sampai ke sana gitu. And worldwide kan. Mungkin di Indonesia belum segitunya. Maksudnya kalau lu tanya the majority of orang Indonesia belum tentu semua tahu Ironman itu is a sport gitu dan lain-lain. Tapi once waktu itu gue berpikir gue mau ikutan Ironman, I know that belum banyak orang Indonesia yang pernah finish Ironman. Dan aku nggak pernah baca ada orang yang writing something about becoming an Ironman. Orang Indonesia ya. So I start my own blog. Namanya waktu itu Indo Ironman. Indo Ironman. Masih aktif sampai sekarang? Nah, ada problemnya tuh waktu itu. Oke. Sempet kehapus karena gue lupa perpanjang. Aduh sayang banget padahal tulisan gue di tahun 2012 tuh banyak banget. Iya, jadi portofolio tersendiri sih. Bener, dan ternyata ada beberapa orang nih yang emang suka baca, they read my blog, and then they tell me that they're inspired by my writing. Dan itu buat gue precious banget gitu. Kayak somebody inspired to do sport because of my writing. Ya itu. Dan banyak banget yang ngomong gitu ke gue, karena at that time masih sedikit orang yang melakukannya. I see. Perasaan-perasaan itu coach ya? Pas feedbacknya masuk langsung gitu loh, orangnya reaching to me, saying that. Pernah sampai kayak sedih atau nangis gitu gak sih coach? Kayak, gila ya gue gak nyangka ternyata. Gue kaget juga. Bahkan yang suaminya Angel tuh gak Widadi yang kemarin? Iya, Coach Widadi. Gue kaget dia nyamperin gue waktu lagi presscon. Lu denger gak? Gue gak denger. Yang dia bilang, karena postingan lo tentang metode lari MAF, I practice it and I succeeded. Jadi dia jadi pelari kencang yang lebih kencang dari gue karena itu. Karena inspired by my posting dia bilang. I see. Dia di dunia lari lokal gitu respected waktu larinya, waktu lari maratonnya. Terus gue baru tahu kemarin waktu lagi presscon itu. Gue kaget sendiri. Really? Gue bilang, iya. Wow. Karena I brought it up pertama kali gitu. Maksudnya orang-orang belum ngomongin itu, gue brought it up dengan my social media dan lain-lain. Ternyata jadi lumayan dipakai sama banyak orang gitu. Dan akhirnya gue praktekin juga sama temen gue sendiri. Ya udah lu gue latih, nih simple nih, plannya gini. Berhasil dia. Dan itu yang bikin lu satisfaction-nya tinggi. Terserah lah lu mau bilang coach, mentor, atau apapun. But what you do kayaknya sebenarnya cuma mau bantu orang lain aja. Temen lu sendiri kebanyakan. Atau somebody yang memang kayak randomly reading, masuk ke blog lu atau lihat sosial media lu. Makanya gue kayaknya lu kalau perhatiin gue nggak pernah say something negative in my social media. Ya never sih. Itu konten-kontennya, yep. Sedikit pun gue complaining something tuh juga nggak mau. Kalaupun sifatnya kayak komplain, tapi nggak pernah ada kata-kata negatif. Nggak ada gunanya menurut gue. Even kalau komplain pun mungkin directly langsung sampein ke pihak-pihak yang bersangkutan. Iya. Wow. Kan ada orang yang punya opini pengen kelihatan keras, dia opininya keras gitu. Ya prinsip sih coach ya. Prinsip. Gantung. Iya. Kalau gue kayak I know ya udahlah nggak usah. Cuman akhirnya jadi branding yang nempel ke Coach Haidir sendiri sih. Kayak makanya mungkin orang-orang jadi nyaman juga ke Coach Haidir, friendly juga. Terus mungkin banyak metode-metode yang akhirnya cocok juga. Tapi di luar metode kayaknya menurut gue pribadi karakter sih coach. Friendly-nya itu makanya orang akhirnya
mau gitu untuk mendengarkan gitu. Ini personal my opinion. Ya, personal opinion. Coach, tagline tadi belum. Tagline belum? Berarti udah lupa ya? Tagline-nya macam-macam. Yang di blog itu gue waktu itu tagline-nya gini, ordinary man's journey to Iron Man. Itu tagline-nya blog gue. Terus waktu itu gue lama pakai tagline di IG gue, di profile gue, tagline-nya gini, to make Indonesia more healthier and happier. Kenapa muncul tagline itu? Karena gini, lu harus punya visi ya, punya visi yang memang jangka panjang gitu. Karena at the end of the day ya, untuk mengubah sesuatu yang besar, untuk mengubah sebuah negara misalnya, untuk mengubah sebuah bangsa, start with the person kan. Kalau lu bisa influence orang deket lu to be better, misalnya at single thing, misalnya kayak ngomongin sport, because di sport kan lu belajar jiwa kompetitif, belajar jiwa disiplin, belajar jiwa leadership juga, belajar banyak hal yang memang harusnya jadi semacam personal improvement buat diri lu. Which itu bisa ditranslate ke kehidupan nyata lu sendiri, ke kehidupan lain lu, di karir lu, di keluarga lu, dan lain-lain. Want to achieve things, you want to be better every day, karena sport kan ngajarin lu seperti itu. Sport ngajarin lu disiplin untuk ngikutin planning, untuk selalu makan dijaga, dan lain-lain. Nah itu something yang value-value yang memang bisa dibawa, dan it can change the whole vibe of your community. Kalau banyak community juga yang cara berpikirnya kayak gitu, it can change your society. At the end of the day, it can change your nation, kayak gitu. It's a simple thing yang memang lu pikirin dan lu what is the end goal of what I'm doing gitu. Ya kan? Even though you only do a small thing, but it can change a people. And there's those people who can change. Karena those people ada yang pekerjaannya sebagai leader di mana, ada yang pekerjaannya sebagai policy maker, ada orang yang pekerjaannya punya role lah di dalam kehidupan kita masing-masing. When they implement the value yang ada di sport itu ke dalam kehidupannya mereka, which I know is very positive gitu, it can change Indonesia to be better, right? Coach Haidir for 2024. Potongan tadi banyak tuh yang bisa dijadiin TikTok. Coach, goals buat dunia olahraga, dunia yang akhirnya ngasih feel lah ya ke kehidupan coach sendiri. Ya, setuju nggak kalau dunia olahraga? Iya, goals terdekat apa coach untuk di dunia olahraga? Personally. Ya, personally untuk coach Haidir sendiri. Personally, gue punya cita-cita ikutan Paris, event sepeda 1.200 kilo yang dilakuin 4 tahun sekali di Paris. Itu kayak major eventnya dunia. Itu kayak olimpiadenya Audax gitu ya. Something like kayak gue pernah Ironman, I want to do Ironman, terus gue setahun ini I want to do the Paris gitu. Jadi emang something I dream of. Dalam waktu terdekat. Iya. Kalau goals Agustus tahun ini. Kalau goals untuk hidup, tadi kan untuk dunia olahraga. Tapi kalau di hidup nih, lebih masuk ke personal lagi nih. Keluarga, anak-anak. Lu mau ninggalin legacy apa gitu ya? Iya bisa jadi. Lu meninggalin legacy apa setelah? Teman-teman nggak tahu kan kalau ternyata ada anak coach Haidir di sana yang lagi nonton. Hai Aiko. Akio actually namanya. Akio. Akio itu bahasa Jepang yang artinya anak kecil. Akio tuh anak kecil. Akio. Oke. Apa coach? Iya salah satunya bawa dia ke sini supaya dia belajar juga kalau ada dunia baru. Yang ternyata podcasting yang kalian lakukan. Siapa tahu dia inspired nanti. Emang seneng influence ya. Jadi orang terdekat tapi keluarga karena kan juga yang gampang kan gitu ya. Ngasih lihat langsung. Making example ya. Kayak misalnya gue suka sepedaan, gue beliin sepeda anak gue ajak dia sepedaan. Kayak gitu simple as that gitu. Dia juga pernah ikut lomba lari, pernah ikut aquathlon juga kayak gitu, berenang lari gitu. Jadi hal-hal kecil lah. Ya sama lah setiap ayah pasti pengen anaknya juga bisa sukses dalam kehidupannya, be a good man aja dulu, be a gentleman, terus kemudian sukses dalam kehidupannya. That's the simple one gitu. Terus lo mau living legacy-nya apa sebagai manusia di muka bumi ini gitu.
kalau gue lihat ya sekarang yang ada platformnya di depan gue ya Triba di sini gitu sebagai apa cara gue untuk giving back to Society, community. to the sport itself gitu karena gue tahu kayak mungkin kita nggak affiliate sama yang prestasi-prestasi secara langsung tapi bisa jadi ini nanti parents-nya ikutan event kita anaknya dibentuk jadi atlet karena inspired by gitu dan itu terjadi it happens beberapa atlet-atlet yang triathlon sekarang tuh orang tuanya dulu bareng kita tadi Coach Hadir bilang start from the little things ya. Iya, you never know who you inspired. Yep. Jadi itu sering banget comes up to me now gitu. Kayak ada orang saying something nice tentang apapun yang pernah lu lakuin. Tapi lu nggak kayak, gue udah nggak inget nih gitu. Jadi kayak goosebump aja gitu. Menurut Coach Haidir jadi hidup sepenuhnya atau Coach Haidir memaknai hidup sepenuhnya apa sih Coach? Kayaknya dalam konteks gue yang sekarang ya maksudnya mungkin maybe I change lah 10 tahun lagi gitu. Sekarang gue lebih banyak tuh being in the people's journey and to inspire people with what I'm doing. Itu makna dari hidup sepenuhnya. Dan Coach Haidir udah menjalani dari hidup sepenuhnya itu. Kayaknya that's what I do for the last 10 years ya. The last 10 years. For the next 10 years? For the next 10 years, creating more people like me. Jadi selalu akan ada orang baru. Karena misalnya gini, I cannot speak with Gen Z misalnya. Iya kan? Emang ya Coach? I don't know. Iya tapi harus iya sih. Beda betul. Kayak lu kan bisa baca kayak di Instagram tuh lu punya profile follower dong. Iya. Lihat usianya, which kalau yang follower gue tuh mostly ya 35 ke atas sebetulnya. Yang udah konsen sama olahraga ya? Iya, yang udah punya waktu nggak mikirin kerjaan, nggak mikirin party, nggak mikirin nongkrong gitu. Jadi kan pasti at the moment nanti mereka juga akan jadi orang yang sama, cuma mungkin punya something yang beda. Tapi pasti akan ada lagi yang baru lagi. Dan nggak tahu bentuknya apa, but platformnya mungkin bisa juga tetap olahraga, cuman caranya mungkin beda gitu. Itu ya, dari hidup sepenuhnya menurut Coach Haidir. Hidup sepenuhnya. Thank you Coach. What a good talks. Banyak banget hal-hal yang bisa gue dapat dan pastinya semoga yang nonton juga banyak dapat tentang olahraga, tentang memaknai hidup dari olahraga, terutama buat Coach Haidir sendiri. Tadi secara personal senang sama Coach Haidir karena tipikalnya friendly gitu. Oke, thank you Coach Haidir. Teman-teman, terima kasih. Thank you. Terima kasih kesempatannya. Coach. Thank you Coach. See ya. Sudahkah kamu menjalani hidup sepenuhnya?